Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urada Kafifa dari kelas Ekonomi Syariah 6B, dari kelompok perwakilan dari kelompok 14 dengan tema zakat produktif serta pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal atau mereview salah satu jurnal yang sempat saya dapatkan, yaitu yang berjudul Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi di Pesantren Darun Najah di Jakarta. Volume 1, nomor 3, bulan Mei tahun 2018 oleh Nubzatud Sania, halaman 72 sampai 84, dengan prodi Magister Manajemen Universitas Pamulang. Di sini yang bisa saya jelaskan tentang isi dari jurnal tersebut, yaitu tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk dan pesantren yang merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat di sekitar. Kebanyakan dari pesantren berdiri di atas tanah wakaf yang di dalamnya dibangun sarana dan prasarana untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Salah satu pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf adalah pesantren Darun Najah di Jakarta yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manaf Mukayyar pada tahun 1960. Untuk mendapatkan mutu pendidikan yang berkualitas, maka pesantren Darun Najah menggali dana dari pesantren sendiri untuk lebih mandiri yang memanfaatkan harta benda wakaf untuk dapat dikelola supaya menjadi produktif. Salah satu wakaf yang dikatakan produktif apabila wakaf tersebut menghasilkan berupa output, yaitu baik berupa barang ataupun jasa. Oleh karena itu, dibangunlah unit-unit usaha yang dikelola sendiri oleh pihak Yayasan Darun Najah yang hasil nantinya itu dikelola untuk kelangsungan kegiatan belajar mengajar di lingkungan pondok pesantren Darun Najah dan juga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu wakaf. Wakaf adalah kata wakaf itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu wakaf, yang berarti tetap berdiri atau tetap diam. Tetap berdiri, tetap di tempat ataupun tetap diam. Dalam istilah syara, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asal barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadai, disewakan, dipinjamkan, dan lain sebagainya. Sedangkan memanfaatnya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa adanya unsur imbalan. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dana atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum yang menurut syariah. Adapun menurut Munzir Kahaf, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan atau tidak langsung dan diambil manfaatnya hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan maupun khusus. Di sini saya akan menyebutkan rukun dan syarat dari wakaf. Yang pertama itu wajib atau orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Yang kedua yaitu mauquf alaihi atau nasir, atau orang yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga yaitu mauquf atau harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Yang keempat yaitu syikat atau ikrar wakaf atau pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan ataupun tulisan kepada nasir untuk mewakafkan harta benda miliknya, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Adapun di sini macam-macam wakaf produktif yang dijelaskan oleh
isi jurnal tersebut. Yang pertama yaitu wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat atau khairi, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Yang kedua itu wakaf keluarga atau zuri, yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat, maupun tua ataupun muda. Yang ketiga itu wakaf gabungan atau musyarak, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Yang keempat yaitu wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang secara abadi atau bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan, dan dengan tanahnya ataupun barang yang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya itu untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Yang kelima yaitu wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan, tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakaf yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan suatu barangnya. Yang keenam yaitu wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, dan rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Adapun tujuan dari wakaf produktif, yang pertama yaitu untuk tujuan kebaikan, yang kedua yaitu tidak untuk tujuan maksiat yang diharamkan oleh syariat ataupun undang-undang atau tradisi yang berlaku. Yang ketiga itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan tradisi yang berlaku. Adapun jenis penelitian dari jurnal ini yaitu dia menggunakan metode penelitian kualitatif. Data kualitatif yaitu metode yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat, skema, dan gambar. Metode penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang dianalisa itu berupa deskripsi dan gejala-gejala yang diamati. Dalam proses penelitiannya akan bersifat penelitian evaluatif terhadap praktik wakaf produktif pada Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah di Jakarta, sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Adapun sumber data dari penelitian ini atau dari jurnal ini yaitu ada dua, yaitu ia menggunakan data primer maupun data sekunder. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari jurnal ini, yang pertama yaitu dalam praktiknya kegiatan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta bertujuan untuk mencapai tujuan produksi, bisnis, dan sosial. Kegiatan ini juga menyerupai wakaf yang menginvestasikan hartanya untuk memperoleh keuntungan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak atas manfaat wakaf ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah, serta didirikan bidang-bidang usaha yang dibangun di atas tanah wakaf sebanyak 16 bidang-bidang usaha yang meliputi bidang pertama yaitu pendidikan, lembaga ekonomi, dan juga lembaga kesehatan untuk kepentingan sarana dan prasarana di dalam Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta, yang menambah aset wakaf Yayasan Darun Najah yang sejauh ini sudah mencapai 5.063.791 meter persegi untuk memberikan bantuan beasiswa kepada Ashabun Najah sebanyak 80 santri, kesejahteraan guru dan karyawan sebanyak 334 orang. Sumber dana yang diperoleh dari pengelolaan wakaf produktif untuk membangun bidang-bidang usaha didapat dari Yayasan Darun Najah sendiri. Hasil dari bidang-bidang usaha diaudit langsung oleh internal audit pesantren. Yang kedua yaitu strategi yang diambil dalam meningkatkan ekonomi pesantren yang diperoleh dari wakaf produktif, yaitu dengan cara yang pertama meningkatkan keliakan produksi harta wakaf hingga mencapai target yang maksimal untuk memberi manfaat sebesar mungkin. Yang kedua yaitu melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan adanya pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin dari resiko. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, berpegang teguh kepada syarat-syarat wakif, baik berupa tujuan pemberian tujuan wakaf, pengenalan objek dan batasan tempatnya dan bentuk kepengurusannya.
Yang terakhir yaitu mempercayakan harta wakaf mereka kepada pihak Yayasan Darun Najah baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan. Sehingga wakaf produktif sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi pesantren Darul Jannah Jakarta saat ini. Kita tahu bahwa dapat dilihat dari meningkatnya persentase saldo yang semakin terus-menerus meningkat. Baiklah, itulah jurnal yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.